Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah menjadi saksinya seumur hidup. Tetaplah menjadi saksinya seumur hidup. Pada saat ini saya mau menyampaikan apa yang sudah kita baca lewat firman Tuhan hari ini. Telah banyak yang telah diungkapkan oleh Tuhan dalam pengajaran-pengajaran. Apakah itu berterima bagi orang-orang yang mendengarkan? Apakah itu dicamkan oleh orang-orang yang mendengarkan? Itu bagian lain. Tapi tugas Yesus sepanjang dia di dunia ini adalah tugas yang mulia untuk menyampaikan pesan keselamatan. Dan bukan hanya disampaikan, dia berbuat, dia berbagi dan mempraktekkannya. Bahkan lebih dari itu, dia menyerahkan segenap jiwanya ke dalam tangan yang mengutusnya, yaitu tangan Allah. Semua dikerjakan dan telah beres, tuntas lewat peristiwa kematian, pembunuhannya yang secara tragis, mengerikan, merinding melihat. Saudaraku, ketika kita melihat salib, sebagai seorang yang percaya, seharusnya kita juga dengan sadar, gemetar, melihat bagaimana rintihan Yesus di atas kayu salib. Perjuangan Yesus mempertahankan kita. Kita orang-orang yang dikasihinya, bukan dibencinya, tapi dikasihinya. Kebodohan-kebodohan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, itu yang sangat memiriskan hatinya, memilukan hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang teolog, sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi teman sekerja, teman sepelayanan Tuhan Yesus, biarlah salib Kristus bukan sekedar lambang, tapi salib Kristus adalah kekuatan. Amin. Kekuatan bagi kita. Karena dari salib itu ada spirit, ada kekuatan yang membara, menggebu-gebu. Sama seperti cinta Yesus bagi diriku, begitulah aku harus mengobarkan pelayanan-pelayanan, memberitakan Injil kemana-mana. Dengan penuh urapan Roh Kudus, aku harus mencari kekuatan-kekuatan daripada Tuhan. Ini yang sekarang sedang dikerjakan Yesus. Kalau kita baca teks ini, saudara, dia mempersiapkan murid-murid itu, orang-orang yang menangisi kematiannya, orang-orang yang masih terancam, ya, masih trauma akibat penyaliban Yesus, pembantaian kepada para murid-murid yang mengaku murid Yesus dan yang dikenal sebagai murid Yesus, tentu masih dalam trauma. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kebangkitan Yesus, dia masih ada di dunia ini untuk menguatkan, untuk menghiburkan, untuk memberikanmu semangat terus bahwa kemenangan dan kebenaran itu tidak pernah dikalahkan oleh roh dunia. Amin. Kemenangan dan kebenaran itu akan cemerlang, akan terlihat dimanapun berada. Jadi kalau kita hanya tertunduk saja, tertunduk ketakutan, kapan kita bisa belajar seperti Yesus menjadi pemenang? Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus pada saat sebelum dia
inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi saudaraku, rentetan peristiwa yang pernah diajarkan kepada murid-murid saat Yesus belum terangkat itu kembali diingatkan bahwa Yesus yang mereka kagumi itu memang sudah jauh sebelumnya diingatkan, disampaikan, diwahyukan bahwa akan menderita. Yesus itu kan menderita, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kenapa itu diulang? Supaya meneguhkan hati mereka. Jangan lagi mereka tidak percaya atau dikalahkan oleh roh-roh kesedihan, oleh roh-roh kematian. Tapi ingat, Kristus yang mereka sembah, Mesias yang mereka nantikan sudah membuktikan kemenangan lewat peristiwa Paskah. Dan dalam masa-masa kemenangan itu, murid-murid terus dikuatkan supaya mereka jangan lupa pesan terakhir, menjadi saksi-saksinya seumur hidupnya. Mereka yang sudah mengalami pengampunan dosa, mereka yang sudah mengalami kehidupan baru di dalam Kristus, harus terus-menerus menyaksikannya kepada segenap lingkungannya. Berani keluar dari egonya, tapi menampakkan diri sebagaimana Yesus Kristus menemui orang-orang yang di dalam ketakutan. Dengan kekuatan Yesus, saudaraku, mari lihat panggilan Injil ini. Kamu adalah saksi-saksiku sampai ke Yerusalem. Artinya di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan sangat yakin Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kalimat-kalimat yang menguatkan mereka. Inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam penginjilan itu yang paling utama kita harus menyampaikan pengampunan dosa. Sebab sama seperti orang-orang berdosa, kita pun sudah diselamatkan dari sana. Dalam hal memberitakan Injil sebagai saksi Yesus, bukan orang saja yang harus kita minta untuk mengampuni, tapi diri kita terlebih dahulu harus menyadari bahwa kita ini kotor, najis, tapi Yesus sudah mengampuni kita dan menerima kita. Dasar itu yang akan menguatkanmu, saudara-saudara, menjadi saksi-saksinya seumur hidup kita. Ceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita sedang dipersiapkan menuju kesempurnaan kalau kita tidak abai terhadap firman Tuhan. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk mencapai, memberikan kita kekuatan saat-saat penderitaan itu menimpa kita. Ibu dan Bapak yang berikutnya, inilah waktunya Yesus sudah mempersiapkan mereka. Yesus perlahan tapi pasti memberkati mereka dan terangkat ke surga. Benar, sebelumnya juga di dalam Yohanes sudah dikatakan bahwa Yesus terangkat ke surga, dia akan meninggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat. Jadi itulah ending dari semua pelayanan Yesus selama hidupnya di dunia ini. Dia kembali menampakkan diri dan dia disaksikan murid-muridnya terangkat begitu mulia dan begitu kudus. Saya baru berpisah dari mama saya, tapi saya tidak lihat kapan dia berangkat. Tapi satu yang menyejukkan jiwa saya, ternyata kepergian orang-orang benar itu begitu baik. Kalau dikatakan
kasih langit biru. Tidak perlu lagi panjang lebar ceritakan bagaimana burung raja wali, tapi pujian itu mau mengatakan kita bisa di bawah Tuhan melewati segala rintangan-rintangan. Bersama Tuhan kita bisa terbang naik dan semakin naik. Artinya saudara, tidak ada kekuatan dunia ini yang akan melumpuhkan kita lagi kalau kita sudah di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi yang mau wisuda, ya, medan pelayanan sudah terbuka luas bagi pelayanan-pelayanan. Maka apa yang harus dilakukan sebagai hamba Tuhan? Persiapkan diri dengan matang, berdamai dengan Tuhan. Akui kehilapan kesalahan-kesalahan kita, karena bagaimana mungkin kita berdiri di tempat ini menyampaikan terang Kristus kalau kita pun masih tidak yakin pengampunan itu ada bagi kita. Bagaimana kita mungkin ya berteriak-teriak tentang kasih, kita pun tidak memiliki kasih. Penginjilan itu menjadi saksi Yesus yang mengabarkan Injil itu adalah seperti berhadapan dengan pedang bermata dua. Injil yang kita bawa ini akan kena langsung kepada kita dan kena juga dengan orang-orang yang mendengarkan. Bagaimana? Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak mau sakit, mari kita juga betul-betul mendudukkan diri kepada Tuhan. Momen kenaikan Tuhan Yesus adalah terindah. Kita sudah bertemu dengan kasih Yesus Kristus dan kita mau membagikannya, menceritakannya sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia nanti bahagia melihat bahwa pelayanan dan usaha hidup hamba-hamba adalah yang mulia, yang sudah dibagikan bagi kita semuanya. Melayani Tuhan, inilah kata-kata yang bisa kita sampaikan. Selamat melayani Tuhan, inilah saksinya umur hidup. Apa yang belum bisa kita perbuat selama ini, masih ada waktu untuk memilikinya. Andainya kita mengakui kelemahan kita, titik-titik mana aku. Seperti dokter, tiap hari kita harus bisa periksa diri kita, ya, cek titik-titik mana di dalam bagian diri kita ini yang belum sesuai dengan murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita bisa hidup dibaharui baru. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakwa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Kasihilah kami semuanya yang sudah mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu senantiasa bisa tertanam. Kami renungkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami dibaharui semakin indah menjadi saksi-saksi Kristus, menyampaikan Injil, pengampunan dosa dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.